Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Firman Tuhan telah berkata, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya dan maknanya, arti di dalam Quran, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik. Itu dibacakan Al-Quran. Sekarang Al-Quran itu artinya suara atau perkataan. Nah, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan diamlah Anda, semoga Anda mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi maknanya, apabila ada yang menyampaikan apapun yang akan disampaikan maka dengarkanlah suaranya. Suara itu adalah Al-Quran, perkataan itu adalah Al-Quran. Atau menyampaikan segala sesuatu itu disebut Al-Quran, dengarkanlah suaranya. Semoga Anda mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam berkata, janganlah engkau duduk beserta orang mati, maka matilah hatimu. Maka duduklah beserta orang yang hidup. Orang yang mati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau tidak ada yang hidup pada diri kita, mati, kita tidak bisa berkata apa-apa. Melihat, mendengar pun tidak bisa. Jadi pakailah yang hidup pada diri kita, yaitu hayat. Nah, oleh karena itu yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah pelajaran pembukaan dasar. Dasar itu adalah kondisi daripada awaludin ma'rifatullah. Awal-awal seseorang beragama itu yaitu mengenal Allah. Apabila belum mengenal Allah, maka belum dikatakan beragama. Maka benarlah, siapa yang belum mengenal Allah, belumlah dikatakan beragama. Jadi banyak orang mengatakan Islam, di KTP pun Islam, tapi Islamnya Islam in the nas, belum Islam in Allah. Maka masuklah di dalam Islam secara keseluruhan, zahir batin. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sebaik-baiknya di sisi Allah adalah Islam indallah, bukan Islam in the nas. Islam in the nas, bapak mama Islam, nenek kai Islam, datuk pun Islam, anaknya pun terlahir di dalam Islam. Itu namanya Islam turunan, Islam in the nas, Islam di mata manusia, belum Islam di mata Allah. Jadi kita harus mengenal Allah. Bisakah kita mengenal Allah? Bisa. Jalannya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah faqad jasad. Siapa yang mengenal sebenarnya diri, yaitu roh, sebenar-benarnya diri. Dengan jalan mengenal roh tadi, itu jalan untuk mengenal Tuhan. Nah, sudah mengenal akan Tuhan, maka jasadnya tidak berfungsi, tidak bergerak lagi. Jadi apabila sudah mengenal akan Allah, yaitu melalui hayat, maka jasad tadi bergerak dia karena ada hayat di dalamnya, di dalam diri kita, yaitu jasad dan roh. Jasad ini elemen daripada jasad tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, elemennya daripada Nabi Adam. Nabi Adam elemennya api, angin, air, dan tanah. Maka itu tubuh Nabi Adam jadinya. Nah, air, api, angin, dan tanah asalnya daripada nurnya Muhammad. Daripada nurnya Muhammad, api, angin, air, dan tanah.
maka jadilah tubuh atau lembaga Adam itu. Jadilah tubuh kita sekarang ini. Tapi awal mulanya yang dijadikan daripada Adam tadi api, angin, dan air dan tanah. Yang kita sekarang ini disarifati, dihalusin lagi, disempurnakan lagi menjadi air mani. Jadi kita itu dari air mani. Air mani tadi itu api, angin, air dan tanah ada di dalam mani. Indra telur ada pada dada perempuan. Khuliqa mimma inda fihi yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Telah dijadikan manusia itu dari air yang memancar dari tulang sulbi laki-laki sampai tulang kerongkongan dan tulang dada wanita. Maka jadilah kita ini. Nah itu proses kejadiannya. Kalau Nabi Adam tadi itu api, angin, air dan tanah. Jadi semuanya itu proses daripada nurnya Muhammad. Dan ruh yang ada pada diri kita setelah lengkap kejadian tubuh manusia itu 4 bulan atau 120 hari, maka dengan kudrat iradat Allah menyatakan dengan kekuasaannya, setelah lengkap kejadian tubuh manusia itu, maka aku tiupkanlah ruhku pada diri manusia itu, maka berdetaklah jantungnya. Kalau masih sebulan aja belum jadi, sebulan darah, 2 bulan menjadi daging, 3 bulan menjadi daging memanjang, belum sempurna, belum ada tangan kaki, belum ada. Nah, tapi dia hidup, denyut, berdenyut. Nah, hidupnya mengikuti dari naik turun nafas ibunya yang mengandung. 4 bulan baru dinyatakan bahwa dia bernafas dengan sendirinya. Itu berarti 4 bulan. Nah, itu sampai 9 bulan 10 hari. Itu kalau dia lepas di dalam janin si bayi tadi itu, diajarkan oleh Tuhan supaya selalu ingat kepada Tuhannya. Yang ingat tadi, yang hidup tadi. Nah, tubuhnya itu ya raganya, yang hidup tadi diajarkan oleh Tuhan supaya ingat kepadanya. Maka si janin tadi selalu mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah dari pertama, dari awal sampai sebulan. Nah, itu menjadi darah. 2 bulan sampai selanjutnya ke 3 bulan menjadi daging memanjang sampai ke 3 bulan sampai sempurnalah kejadiannya, sempurna kejadian manusia itu. Nah, makanya ada amalannya, jangan disembarangkan. Amalannya itu Al-Fatihah. Al-Fatihah yang sebenarnya itu yang mana? Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu bacaannya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai seterusnya itu bacaannya. Al-Fatihah tadi yaitu yang pertama, sejak dia mengatakan si janin tadi supaya jangan lupa dengan Tuhannya, dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus menerus sampai 9-10 hari lahirlah dia. Ada yang lupa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sejak dari air tadi, yang darah tadi. Nah, kedua bulan masih Alhamdulillah, ketiga bulan keguguran. Nah, banyak itu wanita-wanita yang keguguran, ada yang keguguran 2 bulan, ada yang keguguran 3 bulan. Nah, karena lupa dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu amalkan itu. Jadi Al-Fatihah yang sebenarnya diri kita ini, nah kalau kita sudah tahu zahir batin kita ini, nah Al-Fatihah, kalau diri zahir batin tidak ada, coba ucapkan Al-Fatihah, bisa enggak? Enggak bisa. Zahir batin itu Al-Fatihah. Jadi yang mengatakan Al-Fatihah itu diri zahir batin kita ini. Al-Fatihah pembuka. Nah, pembuka untuk mengucapkan Al-Fatihah tadi. Jadi diri, makanya
Dikatakan lagi, tidak sah sholatnya seseorang tanpa Al-Fatihah. Bukan dikatakan tanpa membaca, bukan dikatakan tanpa membaca, tanpa Al-Fatihah. Tidak ada orang yang berdiri, mana sah? Itu. Jadi diri kita ini naik turun nafas itu Al-Fatihah sebenarnya. Karena ada diri jahit, ada diri Fatihah. Nah, naik turun nafas Al-Fatihah. Al-Fatihah kalimat pembuka. Nah, alhamdulillah saya sudah melaksanakan setelah kelahiran 4 bulan itu berarti 120 kali 120 hari Al-Fatihah sudah saya amalkan 120 kali di dalam 4 bulan tadi untuk menjadikan inilah Al-Fatihah, diri kita inilah Al-Fatihah. Nah, makanya di situ 4 bulan 120 hari bacalah Al-Fatihah dari Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai Walhamdulillah. Amin. Setelah selesai 120 hari, ya Allah, jadikanlah Al-Fatihah yang kubaca ini menjadi jahir batin dari ujung rambut, ujung kaki, jahir dan batin. Tepuk doa itu, tepuk doa. Jadi kita ini Al-Fatihah. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu tadi kan dikasih kain kapan itu berapa bulan hancur. Al-Fatihah ini menjadi baju nanti, menjadi baju yang istimewa. Baju bukan dijahit, pokoknya dengan diri kita sendiri Al-Fatihah. Jadi dengan sendirinya baju itu, baju tanpa jahitan, itu Al-Fatihah. Nah, setelah kita membaca 120 hari, kemudian selanjutnya nanti kira 4 hari, bacalah 9 bulan 10 hari. Baca 9 bulan 270 tambah 10 hari berarti 280 kali membaca Al-Fatihah itu. Nah, awal pertama saya baca 120 kali Al-Fatihah itu dari jam 1 sampai jam 4 subuh, dari jam 1 sampai jam 4. Nah, kemudian selanjutnya setelah 4 hari saya baca Al-Fatihah itu mulai jam 12 280, mulai jam 12 habisnya jam setengah 5. Nah, padahal ngantuknya bukan main, tetap itu baca. Kalau itu dulu. Nah, maka diriku ini bukan diriku lagi, diri jahil batin ini adalah milik Allah, bukan lagi diri jahil batin ini milikku. Tidak ada milik kita, tidak ada. Kapan memang bikin mata? Kalau itu milik kita, kapan bikin kuku? Kapan bikin kepala, kapan bikin leher, tangan, semua milik Allah. Maka itu dikatakan, benarlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini datang bersama Allah, pulang pun harus bersama Allah. Kalau tidak bersama Allah, mati kita nanti dimakan cacing-cacing, bangkai kita ini sebenarnya. Jadi Al-Fatihah inilah sudah diri kita, ya termasuk ruh atau hayat. Nah, itu diri kita yang sebenarnya. Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Apabila belum mengenal Allah, maka belum dikatakan beragama. Orang beragama wajib mengenal Allah. Thalabul ilmi ala khairatun kulli muslimin wal muslimah. Telah diwajibkan dan bersangat bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan menuntut ilmu. Ini baru muslim, belum tingkat mukmin. Muslim ini masih kayak orang awam aja masih. Nanti kita ini sebetulnya tadinya belum mengetahui mualaf. Setelah tahu ini muslim sejati sudah, mukmin sejati. Hati-hati mukmin sejati ini. Kalau kita berbeda dari kebenaran yang pada diri itu murtatulen, benar-benar murtad. Kalau orang Islam yang masih indemat masuk ke agama lain, masih ada campur, dia akan kembali. Dia belum mengenal. Kalau dia sudah mengenal, berarti kan kita ini berhati-hati mengenai Islam, indallah Islam yang sebenarnya Islam. Nah, jadi kita mengenal Allah ini wajib. Af'al Allah
Dari afal Allah, gerak dan diam kita ini berlaku dari gerak Allah. Tidak ada gerak kita, tidak ada. Nah, itulah dikatakan la haula wala quwwata. Tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi Allah itu tadi afal, duduknya di tubuh jasad kita ini. Ini afal Allah. Afal Allah sesuatu. Nah, kemudian melanjut kepada hati dan apa itu? Hati dan wajah. Sifat, asma dan sifat. Asma ini dan sifat ini dia bermuara di hayat. Hayat itu hidup. Sekalipun banyak nama manusia miliaran di dunia ini, namanya siapa? Namanya Allah, namanya si hayat yang hidup itu. Yang hidup itulah benaran di sini, benaran di sini. Nah, jadi yang satu ada yang banyak. Suhudul wahdah fil kasrah, sunul kasrah fil wahdah. Jadi asma itu nama kita. Siapa yang memberi nama? Sudah tentu. Alamal insana ma lam ya'lam. Manusia itu tadinya tidak mengetahui apa-apa. Mengerti? Tuhanlah yang memberi pengetahuan kepada diri manusia lewat hidayah, petunjuknya untuk memberi nama. Memang nama itu dari Bapak kita. Tapi dari siapa? Kalau tidak dari hidayah yang hidup juga. Kesana kemana mencari nama tadi itu. Jadi maka perbaikilah nama. Nama kita ini jangan sampai memburukan nama orang tua kita. Biarlah nama itu. Apabila memburukan nama itu sama memburukan Rasul yang ada pada diri, sama memburukan yang memberi nama ya Allah Ta'ala juga yang memberi. Nah, jadi sifat itu rupa itu duduk pada hayat. Nah, jadi rupa itu rupa yang tidak tua, rupa yang tidak muda. Rupa itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Nah, sebelum dia jadi begini belum. Nah, sedangkan roh yang ditiupkan pada diri kita itu yatim itu. Yatim itu. Roh itu tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya, tidak ada. Roh itu ya. Kita inilah yatim piatu yang sudah berbapak, beribu. Kalau roh yang ada pada diri kita ini itu yatim. Setelah lengkap kejadian tubuh manusia itu maka tujukan ruh. Yatim itu tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tidak ada. Itu. Jadi roh itu yatim. Nah, makanya di situ ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pada likal ladzi yaqul su'ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Pada likal ladzi yad'ul yatim. Dan janganlah mengabdi kepada orang yatim. Bukan yatim yang kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan tidak. Yang yatim itu yang hidup. Itu dalam cara hakikat. Wala yaqud ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Benar, yang miskin itu, yang hidup itu yang miskin. Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholatnya mereka itu di dalam keadaan lalai. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu riya di dalam sholatnya, ingin diketahui. Yura'un wa yamna'unal ma'un, dan mereka meninggalkan segala yang ada pada dirinya sendiri. Maka perhatikanlah diri itu. Nah, jadi ayat itu ayat asma dan afal itu bermuara di hayat yang hidup.
Jadi hayat itulah yang dikatakan sebenarnya diri yang ada pada diri kita. Hayat disebut ruh, disebut juga nyawa. Nyawa itu naik turun nafas. Naik turun nafas itu sir atau rahasia. Rahasia ya Nur Muhammad. Nur Muhammad ada pada diri masing-masing. Jadi yang berkata-kata ini bukan mulut, bukan. Nur Muhammad, mulut ini kelewatannya. Kalau kita rinci, bukan mata yang melihat, tetapi yang dibalik mata. Bukan telinga yang mendengar, tetapi yang dibalik telinga. Yang maksudnya, yang dibalik, yang hidup itu yang maksudnya. Nah, bukan mulut yang berkata-kata, dibalik mulut yang hidup, gerak dan diam yang hidup, semua yang hidup. Jadi pada diri kita yang mendengarkan ini, pakailah yang hidup, jangan pakai yang mati. Apabila memakai yang mati, ya sudah itu tertutuplah hatinya, tidak kembali kepada kebenaran. Summum bukmun umyum fahum. Summum bukmun umyum fahum. Yang buta, yang tuli, yang bisu. Nah, yang buta, yang tuli, yang bisu. Yang buta di sini, yang tuli di sini. La yarji'un. Lantaran itu tidak kembali kepada kebenaran yang itu. Jadi yang melihat ini bukan mata, yang mendengar bukan telinga, bukan mulut. Yang hidup yang berkata-kata itu, yang hidup. Maka berpeganglah kepada yang hidup, niscaya akan hidup selama-lamanya. Yang hidup itu tidak akan mati, dia dikubur tidak akan mati. Nah, di situ, yang hidup itu disebutlah saksi hidupnya Allah. Kalau dikatakan af'al tadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bukti. Ini buktinya Allah ini. Dari ujung rambut buktinya Allah. Nah, kalau yang hidup tadi, ya ayat tadi, saksi hidupnya Allah. Jadi yang bersaksi 2 kalimat syahadat tadi, buktinya bergerak, saksinya menyata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi si saksi tadi berkata, saksi atas diriku bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saksi atas diriku bahwa Muhammad adalah Rasulku dan penyampai Rasulku, penyampai risalahku. Kalau orang berkata, aku bersaksi bahwasanya dia ada Tuhan melainkan Allah, kapan bersaksinya? Kapan bersaksinya? Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apakah kita ini sudah satu zaman dengan Rasulullah 1400 tahun yang lalu? Sudah sejaman? Tidak. Jadi itu banyak orang menyatakan 2 kalimat syahadat itu hanya di mulutnya saja. Itu syahadatnya kalau dikatakan palsu, ya palsu, syahadatnya palsu. Nah, padahal Tuhan itu nyata. Allah dapatkah dikenal? Dapat dikenal melalui yang hidup pada diri sebagai jalan untuk mengenal Allah. Yang hidup pada diri tadi. Karena yang hidup ini yaitu roh. Roh ini sungguh dekat kepada Allah tadi. Kepada Allah sungguh dekat. Jadi di situ. Makanya roh inilah sebagai saksi hidup yang berarti dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan berkata, kami sungguh dekat daripada urat lehermu. Dekat tidak tersentuh, jauh tidak ada jaraknya. Nah, kenapa Tuhan berkata kami? Nah, kami tadi kelewatannya yaitu hayat. Hayat itu saksi hidupnya Allah. Hayat itu setiap diri ada hayat. Hayat tadi meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, sumsum, otak, penglihatan, pendengar, pencium, pengrasa, nyawa.
Karena dia banyak dikatakan itu, maka dia berkata kami wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, jadi dia berkata kami kan ucapannya. Nah, kita ini banyak berkatalah kami itu. Jadi salah seorang berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Itu kasihanlah mereka keduanya, karena keduanya telah memelihara kami sejak kami masih kecil. Nah, itu kami. Kalau bersendirian itu sendirian namanya. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Nah, kalau ada orang berdoa saya jangan diaminkan, dia berdoa sendiri itu. Berdoa sendiri. Kami itu banyak. Nah, kemudian kepada zat. Nah, zat ini sebenarnya rahasia keberadaan diri Tuhan. Zat, tapi dia ada. Mustahil tidak ada. Tetap dia ada. Ada tapi tidak ada. Tapi nyatanya dia ada. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja engkau menghadapkan wajahmu. Nah, Tuhan mengatakan kepada kita ini, kemana saja kamu menghadapkan wajahmu, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke muka dan ke belakang, di situ terdapat wajah Allah. Wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wajah Tuhanmu yaitu Allah. Allah itu ia Nur Muhammad. Nah, Allah nama. Allah itu bukan Tuhan, tapi nama bagi Tuhan. Nah, kita ini masing-masing punya nama. Di tubuh ini kita sebut bukan tubuh sudah tutup, ada yang memiliki tubuh, ada namanya. Nah, makanya namanya itu tadi waktu bertasmiyah, yang ditasmiyah itu dihayat. Jadi ikut tapi besar. Nah, sudah itu kita sudah mengenal diri kita, tubuh kita bernama Haji Sudirin, batin pun Haji Sudirin. Jadi melihat Haji Sudirin, lihat wajahnya, oh Haji Sudirin. Berarti yang memiliki nama Sudirin yang hidup tadi, termasuk masing-masing diri sudah. Nah, kita ini berlainan wajah, wajahnya lain-lain. Nah itu, kalau wajah Allah itu sama rupa. Wajah Allah itu ia terdapat pada naik turun nafas. Naik turun nafas, dibalik naik turun nafas itulah Nur Muhammad. Makanya di situ naiknya mim sampai di atas hak, naik turunnya mim sampai di bawah dal, berarti Muhammad. Jadi kalau kita berselawat, membaca selawat boleh. Tahu yang membaca, siapa yang membaca? Yang hidup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sah selawatnya, karena yang membaca yang hidup. Nah, kalau yang membaca mulut, enggak sah selawat itu. Harus membaca yang hidup. Yang hidup itu. Apabila berselawat, apalagi selawat Al-Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil al-Fatih lima ulikum wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqa hadiya ila siratil mustaqim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Satu kali aja kita membaca itu, tapi tahu yang membaca, yang hidup, yang membaca itu, yang hidup. Kita bersuara, yang hidup. Kita melihat, yang hidup. Jangan berlepas daripada yang hidup. Kalau tetap muncul kata-kata palsu, al-munafiqu fi nari jahannam khalidina fiha abadan abadan. Bahwasanya orang munafik itu berkata di mulutnya, tidak tahu yang berkata yang hidup di dalamnya. Maka orang munafik itu kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kekal selama-lamanya. Munafik
bahaya orang munafik. Nah, orang Islam masuk ke dalam, orang di luar Islam masuk ke dalam Islam untuk meruntuhkan orang Islam. Itu munafik, itu hati-hati tuh. Nah, ada aja agama lain masuk untuk menghancurkan Islam. Dia belajar dulu Islam, belajar Islam. Nah, pasti punya Islam. Nah, lama-lama diruntuhkan dari orang Islam yang munafik tadi. Dia mengaku-ngaku aja Islam, itu munafik. Nah, tapi kita ini, semuanya ini, kita selalu dipandang oleh Allah. Kita memandang, Allah memandang. Tapi Allah yang pendahulunya, Allah memandang kita, baru kita balas, kita memandang Allah. Allah menyaksikan kita, kita balas. Kita menyaksikan Allah, balas, tapi menyaksikan. Kemudian itu, perhatikan. Allah selalu memperhatikan kita dengan kasih sayangnya dan Rasulnya dan dicintainya kita. Kita balas juga dengan perhatian kita kepada Allah. Jahil batin. Dan kita ini selalu diliputi oleh Allah. Kalau saya pertanyakan, dapatkah kita melihat wajah Allah atau melihat Allah? Dapat, gitu lah. Kalau orang lain, kayak apakah Allah itu berhitungan? Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dimisah-misahkan. Nafas naik turun, dapatkah kita melihatnya? Nah, nafas itu aja sudah. Kalau kasarnya itu nafas Tuhan, nafas Tuhan. Nah, kalau dikatakan nafas itu sebenarnya sebenar-benar diri adalah hayat. Hayat itu sebenarnya sudah rahasia Tuhan. Roh, rahasia Tuhan. Nyawa, rahasia Tuhan. Naik turun nafas. Nah, kita hidup naik turun nafas. Sir atau rahasia Tuhan. Rahasia kata Nur Muhammad, jahil batin pun Nur Muhammad. Teraplikasi pada diri kita, kita hidup ini. Kita mendengar, melihat, merasakan, teraplikasi sudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jangan tinggalkanlah yang hidup itu. Kita dikatakan barang siapa merasakan akan mati, akan hidup selama-lama. Mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Mati maknawi, mati jasad. Makanya di situ dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa rabbah pasti dari jasad. Barang siapa kenalkan Tuhannya, akhirnya hidup pada dirinya. Jasad ini dibawanya ke sana kemari. Jasad ini mati, dia hidup karena dibawa oleh yang hidup yang ada pada diri. Nah, katakanlah ayat itu adalah saksi hidupnya Allah. Tiada lain. Itu la boy itu tiada lain daripada Allah. Itu. Jadi yang kita sampaikan ini agak mengena, dicerna, didengarkan baik-baik apa yang tersampaikan ini. Maka dengarkanlah melalui yang hidup pada diri masing-masing. Jangan mendengarkan lewat jasad. Jasad ini baju aja, bajunya roh. Nah, badan kita semua ini badan. Ada punya baju masing-masing dipakai, kain itu bajunya badan. Badan punya baju, roh punya baju, ya badan kita ini. Roh punya baju lagi. Nah, jadi roh ini bajunya Nur Muhammad. Nah, kemudian lagi Nur Muhammad, bajunya Allah Ta'ala. Lagi bajunya semua sebut kata. Jadi jangan satu-satu aja. Dia punya baju semua. Jadi kalau kita sudah tahu tentang diri kita ini sebenarnya, insya Allah diri kita ini tidak hancur di dalam tanah, tidak akan hancur asal tahu jalannya. Nah, jalannya tadi semuanya sudah tahu jalannya, yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jalan supaya jasad dan ruh tidak terpisah. Maka kaitkan ujung lidah ke langit-langit yang lembek.
Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan niat dalam hati, air roh dan jasad jangan berpisah. Ini contohnya. Dari rumah kita ke sini, jasad dan roh terbawa enggak? Terbawa, semua terbawa. Kalau kita makan, jasad dan roh ada terbawa. Nah, makan minum terbawa. Jadi terbawa semua. Kita sholat terbawa enggak? Jasad terbawa. Nah, puasa terbawa. Nah, cuma di dalam sholat yang sholat itu roh. Ini wajah dia. Yang kuhadapkan ini adalah roh wajah engkau ya Allah. Jangan jasad ini. Jasad ini dari ujung rambut sampai ujung kaki di situ mengandung najis. Nah, jadi kita sholat itu mengarahkan diri ke arah kiblat, mengarahkan diri yang diarahkan. Tapi soal menghadap ini wajah dia. Banyak orang sholat menghadap kiblat, orang sholat menghadap kiblat, hukumnya syirik. Orang sholat menghadap kiblat, orang sholat itu menghadap Allah atau Tuhan lagi yang bernama Allah. Kalau diri kita itu mengarahkannya sebagai bukti adanya Tuhan. Jadi kiblat itu simbolnya, simbol. Nah, yang dikatakan ini lagi, masjid dikatakan rumah Tuhan. Pernah kalau dengar rumah Tuhan atau langgar sholat rumah Tuhan? Siapa yang mengolah masjid itu siapa? Manusia kan atau siapa? Dikatakan rumah Tuhan. Masjid itu tempat orang beribadah, berbuat baik, tempat orang berselawat, macam-macam. Jangan dikatakan masjid rumah Tuhan. Nah, Tuhan ada alamatnya. Nah, alamat Tuhan bukan di rumah kayak ada di sini. Alamat. Jadi harus tahu itu alamat Tuhan. Ada pada diri masing-masing. Di mana itu alamat Tuhan? Nah, itu tadi. Jadi sungguh dekat. Kita menuju kepada Tuhan seandainya kita sakaratul maut. Sedangkan Tuhan di manalah tempatnya Tuhan tidak tahu. Di situ dikatakan sungguh dekat. Alamat Tuhan. Wa nahnu aqrabu, Tuhan berkata. Ilaihi min hablil warid. Kata Tuhan, kami sungguh dekat daripada urat lehermu sendiri. Dekat tidak tersentuh, jauh tidak berjarak. Kemudian Tuhan berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku sungguh dekat. Nah, sungguh dekatnya tadi itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kemana? Tidak lepas Tuhan pada diri kita. Kata Tuhan, aku sertamu. Dia Allah sertamu. Sampai ke sini kan? Dia Allah sertamu. Jangan berpisah. Makanya 7 rumusan hidup harus terpakai pada diri. Harus terpakai. Yang pertama, Allahu muhitun fil alamin. Yang kedua, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Yang ketiga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang keempat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang kelima, innani anallah la ilaha illa ana. Yang keenam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuh, la haula wa la quwwata illa billah. Kita ini tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah melalui yang hidup yang ada pada diri masing-masing. Jadi Allah itu melalui yang hidup pada diri kita masing-masing. Kita berkata-kata ini. Nah, itu karena ada yang hidup. Nah, yang hidup tadi Allah ada pada yang hidup pada diri kita masing-masing. Maka pakailah sifat ma'ani itu sebenarnya Muhammad pada diri kita Muhammad. Nah, jangan lepas kudrat. Kita bisa berdiri, kudrat bisa berjalan. Iradat, ada kemauan, ada kehendak ini. Kudrat iradat, artinya berkehendak. Nah, kudrat iradat. Ilmu, nah artinya menimba ilmu. Kita datangnya ini menimba ilmu. Nah,
Sudah tidak itu hayat, ya itu yang paling dominan pada diri kita, hayat. Tanpa hayat ilmu tidak bisa, tanpa hayat kudrat tidak bisa, tanpa hayat iradat tidak bisa, tanpa hayat mendengar tidak bisa, tanpa hayat melihat tidak bisa, tanpa hayat berkata-kata tidak bisa. Jadi paling pendahulunya hayat dulu, hidup dulu. Makanya bayi kalau sudah keluar itu dilihat dulu menangis apa tidak. Kalau menangis hidup ini. Kalau berdiam-diam aja khawatir orang tuanya, hidup tak ada yang nanti. Nah itu khawatir orang tuanya. Nah oleh karena itu hayat haruslah dipakai. Mutu kobla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Setelah mati maknawi, mati gerak yang di luar ini. Pakai yang itu, yang hidup. Nah mati hidup, nah hidup. Nah yang hidup yang berlaku. Mata yang hidup. Jadi bukan mata yang melihat, tapi yang memiliki mata yang hidup. Jadi yang hidup itulah yang dipakai. Nah setelah yang hidup dipakai, kembalikanlah haknya. Kudrat, haknya kuasa, kembalikan ke qadirun, kembalikan kepada yang maha kuasa. Kita ini hanya hak pakai aja, hak pakai. Nah, kuasa kembalikan kepada yang maha kuasa. Yang punya kehendak kembalikan kepada yang maha berkehendak. Punya ilmu kembalikan kepada alimun yang memiliki ilmu. Hayat hidup kembalikan kepada hayyun yang maha hidup. Nah, sama kembalikan ke samikun. Mendengar kembalikan kepada yang punya pendengaran. Nah, sama basor melihat kembalikan kepada basir yang maha melihat. Kalam kembalikan kepada al-mutakallimun yang punya kata-kata. Kalau kita sudah mengembalikan, berarti kita tidak lagi merampok hak Tuhan. Banyak orang merampok karena diakuinya yang melihat ini, ya ini semua. Nah, jangan sampai kita merampok hak Tuhan. Nah inilah namanya adab kita kepada Rasulullah yang kepada Allah juga. Jangan merampok kita kepada Tuhan. Nah demikianlah yang kusampaikan ini sebagai pembuka dasar yang hari Minggu yang lalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sama halnya dengan yang disampaikan di hari Minggu, tidak terlepas. Semuanya itu atas kudrat iradat jiwa. Jadi tubuh kita ini sebagai buktinya adanya Allah, hayat atau ruh atau yang hidup pada dirinya, saksi adanya Allah. Nah itu tadi. Jadi kalau kita mendengar ceramah-ceramah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah. Allah ini yang mana? Dia bilang Allah sulaika kami syai'un. Nah, maka pandanglah yang memandang. Yang memandang itu kosong, yang dipandang pun tiada lain kosong. Nah, kemarin kan ada dikatakan kosong. Nah, kosong itu rahasia keberadaan diri Tuhan. Yang dimana kosong tadi? Kosong itu kecil aja bundaran. Kalau diluaskan, ini alam semesta ini kosong. Langgar ini, pondok belum ada, bumi belum ada, matahari belum ada, aras bintang belum ada. Ini sudah ada berdulu. Tuhan yang dulu sampai sekarang yang akan datang ini tidak berubah. Tuhan tidak akan hancur sekalipun hari kiamat hancur, ini tetap ada. Manusia semua habis, ini tetap ada. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Tuhanmu ya Muhammad. Jadi wajah Muhammad itu wajah Tuhan. Ya Muhammad, inilah Nur Muhammad. Inilah Nur Muhammad. Jadi wajah Tuhan itu bisa meskipun tapi dapat dirasakan. Ingat wajah, jangan lepas daripada memandang wajah Allah. Memandang yang bening ini.
wajahnya Tuhan memandang. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, kita kembalinya bukan ke tanah, ke sini. Asal disini kosong dari sini, dikosongnya terus menitik dia ke sifat, terus ke asma, terus af'al. Jadilah kita ini. Nah, kita ini diadakan akan kembali menjadi tiada. Kita ini adalah sementara. Nah, ini sebenarnya sandiwara Tuhan, sinetron Tuhan. Ini sinetron. Nah, tapi sebenarnya kita hidup kekal itu di akhirat. Ini tempatnya sementara. Nah, makanya kenalnya benar-benar. Itu untuk mengenal Allah itu tidak sulit. Kenali dulu diri, sebenarnya diri. Bukan tubuh inilah diri, bukan. Tubuh, jasad, raga, anggota, tengkorak. Itulah dialih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang dikatakan tadi pembungkus rokok. Sedangkan rokoknya hayat, roh, nyawa, batin. Nah, apalagi yang hidup itu. Jadi yang hidup membawa yang mati, yang mati tadi jasad dibawanya kemana-mana. Nah, kita tidur, tapi ada yang tidak tidur pada diri kita. Adalah siapa yang tidak tidur pada diri kita, tahulah itu. Dia sudah memuji Tuhan dengan diri. Kita bisa tidur, tapi dia tidak tidur siang dan malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah hidup berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidaklah dia ngantuk dan dibadiati. Siapa yang tidak tidur pada diri kita ini? Kita bisa memejam mata, tapi diri kita tidak tidur, yang mana mereka? Napas naik turun itu jalan terus sampai pagi, bangun lagi. Nah, dari buka mata sampai tutup mata kembali, kita harus mengetahui yang hidup yang ada pada diri kita itu. Apalagi memandang yang bening, memandang wajah Allah. Jadi wajah Allah itu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang Nur Allah. Tapi si kosong ini yang dikatakan Nur Muhammad tadi, dia berupa zat, sifat, asma dan af'al. Zat, sifat, asma dan af'al tadi dialah yang bernama Allah. Allah ada sabdunya. Sabdu itu sabda Rasul. Alifnya ini tadi itu rahasia. Nah, alifnya tadi. Ya, alifnya tadi rahasia itu alifnya. Alifnya apa? Alifnya Allah. Tapi yang mana alifnya? Itu kalau disebut kualat, menyebut itu kualat. Nantilah apabila ada baiat nanti, mudah-mudahan ada ridho Tuhan, ada gerak Tuhan kepada guru untuk menyampaikan itu. Pertanyaan. Ya. Saya kan. Demikian tadi yang disampaikan Paman Johan mengenai pentingnya mengenal diri, yang mana nantinya akhir hayat nanti di sakaratul maut kita bisa kembali dengan dikatakan husnul khotimah. Jadi jalan kita mengenal diri itu sebenarnya bagaimana kita nanti kembalinya muda, kembalinya jadi husnul khotimah. Maka tadi banyak paparan dan yang sudah disampaikan pemanduan mengenai kenapa aman araf bau robbah. Ya, saya teringat dengan moto daripada dari guru saya, abah guru saya, wahai insan, kenalilah aku. Apabila engkau kenal aku, maka aku bunuh engkau. Apabila engkau aku bunuh, maka matilah engkau. Apabila engkau mati, maka aku ganti dirimu dengan diriku. Itu moto maksudnya itu semacam apa ya? Jadi untuk pembelajaran kita, yaitu tadi, wahai insan,
kenalilah. Nah, artinya begitu, artinya supaya kita bisa mengenal. Setelah kita mengenal, pasti kita bisa lebih mendekat korek. Tadi. Ya, artinya sudah disampaikan dari Pak Menjohan, mungkin bisa juga disinkronkan dengan pembelajaran guru kemarin ya. Alif titik kosong titik alif tadi yang dikatakan ada pembungkus, ada apa semua tadi itu. Apa teguran dari batin itu semua. Ya mungkin kalau ada yang mau dipertanyakan dari jemaah sekalian mengenai pembukaan pembelajaran dasar Ma'rifatullah kemarin ataupun yang telah disampaikan Pak Mandir ada yang kurang paham, tolong kalau ada yang dipertanyakan silakan, mungkin dari jamaah kita ya bapak-bapak dan ibu-ibu, karena perlu di sini kita belajar ya muzakarah itu ya semacam saya bilang tadi itu ya saling asah asih dan asih gitu. Jadi jangan, saya berapa kali setiap anu selalu saya ingatkan, jangan melihat sosok, jangan ya. Makanya tadi bilang Pak Mandion, jangan apa tadi itu apabila Al-Quran itu dibacakan maka dengarkan. Nah jadi jangan terpadu kepada sosoknya Pak Mandion saya, jangan. Tapi dengarkan yang keluar ini kalau Allah. Iya. Nah itu tadi. Maka silahkan kalau mau bertanya dan kurang paham, tidak apa-apa. Jangan agak ragu gitu. Kita sama-sama. Saya pun salik. Menjawab itu salik. Mesti kita ada kok. Gitu. Jadi jangan ada rasa senior dan junior tidak ada, yang lama dan tidak ada. Kita sama-sama. Makanya saya minta, kenapa tadi itu saya bilang Paman tolong bawakan materi pembukaan pembelajaran dasar, karena mungkin banyak yang belum paham ya, tolong sampaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan. Itu ada kalau omong apa nih, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ayo. Muzakarah sendiri, masing-masing diri bertanya dengan diri sendiri. Saya bertanya ada yang menjawab. Bertanya bernafas diri. Apakah kamu mati ragu dengan aku? Dia berkata di situ. Tanya dengan diri sendiri. Nah, tapi sering menanyakan, jangan sering sekali aja, 2 kali aja. Nanti bisa meraju dia itu, bisa meraju yang hidup di dalam ini. Makanya itu sering-sering menanya. Saya sering menanya ke dalam ini, dijawabnya. Muzakarah di diri sendiri lah bisa. Apakah itu dicatatkan, apakah ditanyakan? Itu yang dimaksud dari Quran. Ya, Quran turun gitu. Dia tanya yang menjawab diri sendiri gitu. Jadi kita bertanya ya benar tadi kamu menjawab tadi. Makanya alangkah baiknya. Jadi kita ada di sini kita bertanya gitu loh. Jangan ke diri dulu, kita bertanya dulu sini. Apa mungkin mengenai apa pembukaan dasar kemarin? Bagaimana sih cara mengenal diri yang sebenarnya? Karena di sini kita bukan lagi benar yang disampaikan beliau, tapi bagaimana aplikasi atau pemakaian ke sehari-hari itu. Kalau yang namanya apa firman benar, Arab Turabi benar, man Arab Arabau fakat Arab Arabah benar, tapi mengaplikasikannya itu loh yang saya. Kenapa guru selalu menyampaikan yang begitu? Bahkan sampai tadi Paman Johan mengatakan si kosong itu loh. Nah, jadi tidak ada lagi di sini yang namanya rahasia-rahasia, khususnya di Pondok Wangsa Tunggal di Cina. Apalagi harus dirahasiakan, sudah dibuka kemarin sama beliau semua. Tapi pasti ada yang belum paham, gitu loh. Ya saya ya silakan, mungkin yang masih baru, yang kemarin mungkin bagaimana mengaplikasinya ke kehidupan kita sehari-hari yang namanya Arab-Arab. Benar kalau bahasa Quran benar. Barang siapa mengenal dirinya, siapa mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mengenal Tuhannya sebenar-benarnya? Itu mungkin kalau saya tanyakan, boleh saya tanyakan ke bapak-bapak, nanti tolong bapak-bapak yang jawabkan. Gitu loh. Habis
Ayo silakan bertanya. Jadi kita sama-sama gitu. Ayo mari. Silakan. Arafah. Barang siapa yang mengenal sebenar-benarnya diri, maka kenallah ia dengan Tuhannya. Kemudian dia memikir, oh diri ini sebenarnya, diri ini Tuhan. Nah itu salah sudah. Itu yang saya maksud. Dengan jalan mengenal diri, dengan diri itulah jalan mengenal Tuhan, mengenal Allah. Banyak orang salah kaprah di situ. Ya, Barang siapa yang mengenal sebenar-benarnya diri, yaitu ayat, oh inilah Tuhan sudah begitu. Nah, salah sudah. Ayat itu sebagai jalan untuk mengenal Tuhan tadi. Karena ayat ini pancaran daripada nurnya Muhammad. Nah, saksi hidupnya Allah, saksi hidupnya bukan Allah itu. Sedangkan Allah aja bukan Tuhan. Allah itu nama bagi Tuhan. Kita ada memiliki nama. Nah, nama siapa aja? Nah, tubuh ini tadi punya nama, tapi sebenarnya yang punya nama yang hidup itulah yang punya nama. Nah, jadi kenali yang hidup pada diri. Coba mungkin ditambahkan kalau ada yang mau tambahkan. daripada ini. Iya kan? Ini yang dulu. Nah, Enggak, kalau ada yang mau itu ada. Kenapa harus bermujakarah? Sebenarnya saya pernah itu ditanyakan dengan Paman Ardian, Paman Ardian. Ada kakak perguruan guru saya. Dia bilang begini, misalkan yang namanya gudang garam itu yang mana? Dia taruh itu rokok. Ini sebagai pendekatan paham ya, sebagai pendekatan paham. Karena kalau udah dipancing ya, maaf, tidak begitu nanti data ini wawasan. Jadi saya bilang, saya merenung, yang mana gudang garam ya? Kotaknya ini kan, atau tulisannya ini? Yang jelas memang tulisannya gudang garam. Ya, gudang garam tidak salah secara kenyataan. Kejohiran yang baca gudang garam itu loh gudang garam. Iya dah. Nah, kedua lagi dia ngomong gini. Ya, karena dia orang Banjar, dia ngomong, "Nyawa hendak tahukah Al-Qur'an membelah gunung?" Al-Qur'an itu pada saat pelebaran bandara Sepinggan. Ulun sama beliau kan di sana jalan. Jadi walau ada Qur'anan suyirat jibalu ardu aku lima bihi mauta balillahil amru jami'a. Apabila Al-Quran itu diletakkan di gunung-gunung hancur, diletakkan di bumi, bumi belah, diletakkan pada orang mati bisa bicara. Tetapi semuanya itu kembali kepada Allah. Nah, kembali lagi kepada Allah, Allah yang hidup. Jadi begitu saya itu merenung pulang. Nah gitu. Jadi apakah Al-Quran dimaksud tadi Al-Quran yang tersurat? Apakah Al-Quran tersurat? Tidak. Bukan hitam. Ya, Yang hidup. ya. Kenapa? Tatkala tidak ada yang hidup yang memainkan apa itu? Motor eskavator. Tidak akan terbelah itu gunung. Itu. Saya pulang itu saya mencari apa maksudnya. Sampai saya jawab 3 hari itu saya tanya ke beliau. Jadi bukan Al-Quran yang tersurat. Maka saya katakan, yang mana sih Al-Quran? Yang mana sih gudang garam? Gitu. Yang membaca itu loh, tatkala alif lam mim. Tatkala alif lam mim tidak dibaca, tidak akan dikatakan itu alif lam mim. Iya toh? Nah, itu yang maksud saya, itu teraplikasi ke kehidupan itu. Jadi pelajaran kita bukan cuma untuk teori. Itu benarnya gitu. Maka kenapa saya tanyakan, ayo kita sama-sama di sini. Muzakarah itu sama dengan belajar muzakarah. Ya. Jadi kalau kita katakan, ayo tanyakan yang belum paham, silakan.
Kalau kesimpulan kami kurang sempurna atau tidak puas, saya akan tanyakan ke beliau. Iya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi saya rasa sih yang disampaikan Pak Manjohan cukup jelas sebenarnya. Ya awalnya itu kita harus mengenal diri. Saya rasa itu aja. Jadi gara-gara mau mencari yang namanya rasul sejati, saya teringat itu ada orang dulu itu jauh-jauh dia merantau mencari, ketemunya cuma di balik papan di Gang Buntu. Di Gang Buntu. Apa begitu dibuka beliau yang setitik itu. Ini Pak, saya sudah habis berjuta-juta cuma mencari satu ini. Hadis ini mudah sekali. Bahkan bukan yang setitik. Jelas. Nah, artinya tatkala kita sudah janganlah berpaling. Aku bilang, saya ibu-ibu mungkin silakan Bu. Ya. Ya mungkin yang sudah tersampaikan itu sudah pernah didengar, benar, tidak masalah. Atau Obismet mau nambahkan silahkan mengenai pengenalan diri, nggak apa-apa. Atau siapa Om Ali, jangan dibatasin ya, jangan dibatasin. Kita sama-sama salik kok kalau beliau jangan. Main kelasnya. Silakan mengenai pengenalan diri. Jadi ada wawasan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Isa, Pak Manjohan, terima kasih atas penyampaiannya. Yang saya hendak tanyakan, kan ada perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Terus sebagian juga ada pendapat, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Nah, apakah itu ada perbedaan atau persamaan? Kalau persamaan kan tidak perlu penjelasan. Siapa tahu itu jadi perbedaan, kalau tidak dapat penjelasannya. Itu aja sih, Roman. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi yang disampaikan Obismet. Jadi mengenai man arafa rabbahu faqad arafa rabbah dengan Arab Surabhi birobbi. Apakah ada tadi apa Om? Persamaan atau perbedaan? Ada perbedaan. Karena situ kan satu kenalilah apa mengenal bangsa mengenal Allah, mengenal apa diri dan Tuhan. Terus lagi di sabda kan Arab Surabhi birobbi dan aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Nah, itu Rasulullah SAW mengatakan Arab Rabbi Bina. Kemudian dari Rasulullah turunlah kepada para wali-wali. Wali-wali di situ dia mengaplikasikan kata-kata Arab Rabbi tadi sebagai turun kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Di situ turun. Jadi kepada kita ya man arafa nafsahu juga. Tapi sebenarnya Arab Rabbi dari Rasulullah kepada kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri yang sebenarnya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Man arafa rabbah, apabila sudah kenal akan Tuhannya, man fasada jasad, maka binasalah jasadnya. Nah, sudah kenal Tuhannya, maksudnya hayat yang hidup pada dirinya itulah yang bergerak, bukan jasad yang bergerak. Nah, hayat ini tadi sir Tuhan, rahasia Tuhan. Nah, kalau rahasia Tuhan, al-insanu siri wa ana sirruhu. Nah, insan itu rahasiaku, kata Tuhan, dan aku rahasia insan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasia. Rahasiaku itu sifatku. Sifatku itu tiada lain, ya aku, dan Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, banyak orang menyimpang ini kata-kata ini hati-hati. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa perbuatan kamu. Wah, sudah disimpangkannya, hati-hati itu. Menyimpangkan itu. Jadi perbuatan kita yang salah-salah ini perbuatan Tuhan juga. Nah, di situ Tuhan yang dibukakannya. Padahal situ ada 9 hawa pada diri. 9 hawa sombong, takabur, tamak, serakah, iri, dengki, hasad, benci dan dendam. Itu adalah perbuatan korin yang bersifat jin.
bersifat jin itu. Korin itu yang menyimpangkan supaya kita tidak dalam kebenaran lagi. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakan kamu benar. Dan apa-apa perbuatannya. Jadi perbuatannya itu yang terlepas daripada akal Allah tadi. Itu. Wala qadirun, wala muridun, wala alim, wala hayyun, wala samiun, wala basirun, wala mutakallimun. Fil hakikat illallah, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Yang kita kan ada di situ. Kalau hanya Allah, kita kan ada. Ikan kan ada, ya bukti, karena ada bukti adanya Allah. Kan hanya Allah yang ada, kita kan ada. Jadi kan ada ikan. Kalau kan ada buktinya, bisa lah bukannya hanya Allah, hanya Allah. Kalau ada yang itu, karena ada bukti, ada yang itu. Ini kita nyampaikan sebagaimana innani anallah la ilaha illa ana. Itu Quran itu surat Toha ayat 14. Itu kita menyampaikan, jangan salah-salah kaprah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah yang bernama Allah itu. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Nah, dikira orang kita mengaku-ngaku. Kita menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau kita sampaikan firman Tuhan ini, nah, kalau sudah disampaikan, kalau sudah tahu pakai. Nah, kalau sudah tahu pakai, jangan lagi gembar-gembor. Jadi sudah benar. Gimana komisnya mungkin ada yang mau ditambahin? Silakan yang lain lagi. Ya, silakan Om Murid. Ya. Ini baru manara para bapak para ya. Banyak lagi nanti bahwa makum pintu. Itu bingung Allah beserta kita, gimana kita berada. Bahasa kasarnya bagaimana kalau kita di toilet? Kan kasar langsung saya, ya kan? Ayo, gimana pada saat itu? Bahwa makum bahkan lagi wanahu akrabu lebih dekat lagi dari letaknya di mana? Saya juga dulu tuh begitu juga. Bahasa bilang kalau kita bahasa ini kepala saya cari. Ya, alhamdulillah makin ditata ya alhamdulillah. Mungkin Pak Haji Sudirman ada yang mau ditambahkan Pak? Ayo, yang lain lagi. Jadi saya maksud saya itu ya tadi dia jadi aplikasi ke kehidupan pelajaran-pelajaran ini seperti 9 hal yang ada pada diri. Bagaimana caranya untuk ini, baru lagi ada lagi 9 rumus kehidupan. Banyak sih kalau mau disampaikan semua itu. Baru sama dia. Seperti Allah itu fil alamnya. Bagaimana Allah meliputi tadi yang biasanya ada siapa yang biasa bertanya. Terus lagi sampai tadi bahasa innani anallaha illa ana. Bahasanya tadi itu kan ya sama dengan tadi. Wahai insan, kenalilah aku. Dalam Quran Allah. Apabila kamu kenal sama aku, maka aku bunuh kau. Maksudnya bunuh ya matikanlah dirimu itu tadi butuh kok belakal mautu. Tapi kalau sudah mati, akhirnya apa? Kita tidak ada la quwwata tadi kan la qadirun la muridun la hayyun la alim la samiun la basirun la mutakallimun, bahkan la fa'ilun pun la maudun pun kita tidak ada. Kita itu dan tadinya tidak ada, ditiadakan. Ya kalau kita bicara kemarin pembukaan beliau kan ada 2 kuasa ya, yang bukaan kemarin itu ya. Nah, saya ingat lagi ya, ada kuasa Allah sama kuasa manusia. Coba kalau kita ya artinya coba kita sama-sama lebih besar kuasa manusia ya, 23 jam 10 menit. Jangan ada kemauan sendiri. Perintah Allah cuma 50 menit. Coba hebat kan manusia. Nah, benar kalau dikatakan manusia itu sombong. Iya tak? Kenapa kalau bilang kamu sombong? Oh, enggak, saya ini gini. Padahal itu tadi kuasa tadi ada kuasa
satu kuasa Allah ya kuasa dasarnya begitu. Nah, lantas bagaimana supaya balance dalam artian itu tadi tidak ada kuasa Allah, tidak kuasa hamba. Bagaimana? Ayo kita kembali ke forum lagi. Ayo. Supaya balance gitu loh ya. Tidak ada yang namanya kuasa Allah. Ini perintah Allah, perintah apa ya itu kuasa Allah, kuasa hamba. Ayo. Bagaimana supaya balance? Artinya tidak ada lagi di situ nanti ke sini Jabariyah, ke sini Mu'tazilah. Bagaimana yang disampaikan beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya mau tanya, yang jamaah Ahlus Sunnah itu bagaimana gitu loh? Ayo, silakan yang bisa. Kita tahu disampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaah banyak ya. Taruhlah yang si Alif tadi. Bahasa, kalau bahasanya Ali, bahasanya itu tipakul ya. Boleh. Terus si titik. Apa itu titik? Nah, terus ada lagi kosong. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh kosong titik alif. Ayo, saya tanya, yang mana yang dimaksud dengan sunnah tadi gitu? Memang selama ini disampaikan beliau benar Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Kalau ahlu jelas ahli sudah ya kosong tadi. Sunnah itu loh yang maksudnya apa, sunnah yang diperintahkan Rasul itu kan atau bagaimana? Ayo silakan. Kan banyak sunnah. Siapa tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku, ya toh? Siapa ikat katanya harus mengikuti pakaian ya itu. Sunnah yang mana yang saya maksud itu? Titik itu. Ya kemarin kan sudah dibukakan beliau. Ayo. Supaya paham gitu loh. Pendekatan supaya paham. Itu gunanya beliau nyuruh kami untuk bermuzakarah. Jadi itu bukan semata-mata. Pertama, kita diajari supaya bisa gitu loh. Paham? Ya, kalau dicekoi dengan pelajaran terus kira-kira mohon maaf 1 bulan itu berapa kali kita pertemuan? 4 kali. Satu materi, satu minggu satu materi, bisa enggak diaplikasikan? Saya tanya. Iya. Iya toh. Apalagi? Ya silakan Ibu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Terima kasih Pak Manjohan, terima kasih Pak Isa Ya, atas segala penjelasannya sehingga menjadi pengetahuan, menjadi pembelajaran untuk diri kami semua yang ada di sini. Saya mau izin bertanya, kan Allah itu meliputi segala sesuatu. Apapun setiap sesuatu Allah itu selalu meliputi. Allah dimanapun kita berada itu selalu ada Allah, kan begitu. Tapi ada orang beranggapan bahwa ke kamar mandi itu tidak boleh berzikir karena tempatnya najis. Ke kamar mandi itu tidak boleh berselawat karena itu tempat najis. Ke kamar mandi itu pokoknya tidak boleh mengingat Allah, bahasanya begitu, karena itu tempat najis. Yang dia boleh mengingat itu mungkin hanya di tempat ibadah. Itu mohon penjelasannya Pak Manjohan dan Pak Isa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik sekali. Bagus ya. Ya, saya menghormati paman saya. Silakan Mas. Jawab. Kan kalau apa tadi Mbak Titi lupa saya tadi. Kalau ke kamar mandi Kalau tidak kamar boleh mandi berzikir. itu kan begini loh. Kalau tadi bahasanya itu wahwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Jadi kemana saja kamu, Allah selalu beserta kamu dengan kamu berada. Lantas kita ke kamar mandi atau ke toilet ya BAB atau bagaimana. Tapi di situ tidak boleh. Kalau awam, orang umum itu kan tidak boleh kita membaca-baca ya, selain daripada duduk. Mungkin baru masuk aja apa ya Allahumma apa itu? Apa kalau udah masuk, nah itu aja kan. Nah itu pun ada apa aturannya. Tutup kepala kita, jangan bersuara. Gitu. Jadi apa? Iya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sekalipun kita ke tempat yang tidak semestinya, siapa yang membawa kita ke tempat WC itu, yang mendudukkan siapa, mendudukkan kita siapa, yang mengeluarkan siapa. Nah itu bukan kita. Cuma jangan diucapkan.
Nah itu tadi menjadi rahasia bagi kita belajar ini, jangan disampaikan ke orang awam, jangan disampaikan. Nah itu sebenarnya itu rahasia yang sekecil-kecil pun itu dari Allah juga. Nah jadi kita ke WC tahu sudah kita. Itulah yang dikatakan aku sertamu di mana saja kamu berada. Kalau masa iya ke WC, siapa yang membawa ke situ? Kalau dari yang hidup tadi, siapa? Nah, Ya, daripada nanti. tapi jangan sampai rahasia itu disampaikan kepada orang awam yang tidak mengetahui ini. Diharamkan itu. Ya jelas. Diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, kencing pun apapun itu semua daripada rahasia Tuhan tadi. Nah, berol ke apa semua? Semua rahasia yang sampai terbeberkan kepada orang awam. Aku sertamu di mana saja kamu berada. Di tempat orang ibadah, iya. Tempat WC, iya. Cuma yang di tempat WC ini tadi, nah, dirahasiakan. Yang tahu diri sendiri. Nah, tanpa yang hidup ke situ bisalah kita. Orang mati tidak bisa ke situ. Dia orang mati, nah, biasa ini. Itu. Coba saya contohkan tadi mengenai Quran diletakkan di gunung hancur, diletakkan di bumi belah, diletakkan pada orang mati bisa bicara. Kenapa orang mati bisa bicara? Nah, yang hidup ini tadi nah, ini orang mati bisa bicara, ya hidup dibawanya ke WC. Siapa yang membawa ke situ tadi yang hidup? Nah, cuma jadi rahasia pada diri kita. Itu. Ya mungkin gimana Mbak Tete, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi lah, silakan ya masih ya mungkin yang sebelah kurang seperempat nanti buat kita umumkan ada pengumuman. Lagi mungkin siapa lagi yang nambahin ya? Yang baru-baru kemarin siapa aja sih? Ini ayo mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya sih yakin kalau baru pertama kali dibukakan mungkin mesti kalau tidak terus diulang-ulang baru bisa itu mulai terpaham. Kemarin itu kan sudah sampaikan kosong titik alif. Ada yang titik dekat kosong, ada yang dengan titik dekat alif. Mungkin kalau saya tanyakan maksudnya apa itu ya yang kemarin terbukakan, coba tolong ada yang bisa jelaskan. Jadi kepada itu apa? Husnul khotimah ya yang di dekat kosong itu, titik dekatkan ke kosong, jangan titik dekatkan ke alif. Karena kalau kita satu itu aja metode, kita bingung. Saya juga dulu awal pertama kali dapat satu. Kata abang guru di situ titik itu ada dua, ada hati sanubari, ada hati nurani. Hati nurani, hati sanubari, bermuari di kaya. Jadi saya bingungnya itu bagaimana yang ada hatar gerak ataupun kata-kata, apakah ini sanubari, apakah atau nurani. Nah di situ. Dengan beliau disederhanakan lagi supaya lebih paham. Kenapa? Karena di mana-mana kitab itu kosong titik alif atau kosong titik. Saya ada pernah lihat itu di kitab itu, kalau tidak salah itu dari Sulawesi, ya. Dia tidak pakai alif, ya, kosong dan titik. Mungkin kalau ada yang tahu. Kenapa dia tidak nanti dijasok gitu? Nah, makanya kalau saya katakan tadi titik itu ada hati nurani, hati sanubari. Hati sanubari itu tempatnya kegelisahan, khawatir, takut, apalagi ya, pokoknya yang galau yang. Nah, lantas yang ke nurani itu tenang, damai, sentosa gitu. Nah, lantas bagaimana dengan aplikasi ke kehidupan bapak-bapak yang ada ini, ibu yang ada di sini, itu loh yang tadi. Ya selama ini teori memang benar, di mana-mana tuh kalau kita pasti. Maaf Pak Isa, jangan terpandangkan kosong titik alif tulisan loh ya. Tapi
bagaimana pengaplikasian sebenarnya si kosong, titik, dan alif itu. Ya bahkan terakhir kemarin beliau kan hapus semua. Makanya kesadaran rasa yang hidup itu dirasakan sebenar-benarnya. Itulah kesadaran sebenar-benarnya. Di saat kita masih dikasih rasa hidup ini, itulah sadarin. Makanya kemarin itu di papan tulis itu sebagai pendekatan paham. Perkara dihapus, iya kan? Perkara dihapus semua. Begitu ditinggalin sisanya. Nah, kemana? Mungkin ada yang berpikir penghapus. Iya loh. Iya. Nah, gitu loh. Bahkan dulu itu saya punya guru tuh bilang ini nikam nah, ikam patuhin nah, ikam taati ini nah, aku tanggung sampai Rabu Jalil. Saya bingung. Benar tadi yang Bang Batitin. Kalau saya terpaku kepada papan tulis, salah. Iya kan, kembali ke diri masing-masing kan. Guruku ya gurumu, gurumu ya guruku. Yang hidup ini tiada lain yang hidup di situ. Yang hidup itu tiada lain yang hidup di sini. Jadi kita ini belajar dengan yang hidup pada diri masing-masing. Jadi di situ Tuhan memberikan hidayahnya itu tidak mau sama, tidak mau. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 15 watt, masing-masing Tuhan memberikan. Di situ. Jadi Makanya mujahadah, berjuang, musyahadah, menyaksikan kepada diri sendiri, pendiam diri. Nah, dia berdiam diri berkata-kata atau ilahi anta maksudi waridaka matlubi ini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nah, itu satu itu aja gini. Ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju. Jadi yang dituju di sini melewati ayat yang hidup tadi. Kita kan berkata di situ di ayat, ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, yang kumaksud. Berilah aku kasih sayangmu dan ridhomu agar Engkau memperkenalkan dirimu kepadaku. Ya Allah, tarik nafas, cabut liur, renung lagi. Itu nanti ada yang berkata-kata ini. nah, itu benar yang disampaikan Pak tadi kan. Lantas teraplikasikan enggak itu? Saya sering ada misalkan lagi sholat, ada orang sebelah ilahi anta maksudi wa ya qaumani. Tapi sampai maghribi aja marifat akalnya enggak ada saya. Ya tadi bagaimana mengaplikasikan ke diri tadi yang disampaikan Paman Johan tadi. Ya toh? Ya kalau kita sendiri mana bisa kita ngomong. Sekarang saya mau tanya. Sekarang kita angkat takbir, siapa yang menggerakkan? Kalau sholat itu loh, awal pertama kita menuju Tuhan. Itu adab kepada Tuhan. Kalau kita masuk ke ruang ini, assalamualaikum. Itu adab masuk ke rumah bertamu, assalamualaikum. Menghadap Tuhan, langsung Allahu Akbar. Ada tahu dibaca ini dari Tuhan. Ada tahu adab ini ya. Ilahi akan maksudi waridoka matlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nah, tapi sudah waktunya kita. Jadi kita menghadap kepada Tuhan tadi, ya ucapkanlah masing-masing itu. Nawaitu iqamati sholati zahiru wal batinu bihadiratullah. Bihaqqi nuri Muhammadin nurun ala nur Allah Akbar. Ya itu yang sudah ya. Kalau yang mungkin umum, yang umum ya silahkan pakai usul. Ada yang usoli, orang awam. Nanti yang disampaikan Pak Moni sampaikan ke orang lain habis lah. Yang di usoli itu ada di buku-buku. Nah itu orang awam. Niatku mendirikan sholat Johiru wal batinu di hadiratullah. Ini hadiratullah dengan kebenaran Nur Muhammad, Nur di atas Nur. Allah Akbar. Nah itu lafaz niat para wali-wali Allah. Lafaz niatnya. Mau pakai apa aja? Usoli pak itu. Sahaja aku sholat. Nah, jangan yang sholat tadi ini itu yang hidup itu nih sholat. Kalau yang ini seumur hidupan ini meninggal dimakan cacing, makin hancur. Kalau jatah sholat
Makanya Kita kalau menghadap kita jamaah suci. bahasa sholat, kalau kita bahas, ya nggak habis-habisnya. Ya kan? Nggak habis-habisnya sholat, yang mau dibahas itu. Sedangkan waktu mujakan sudah nyampaikan. Kasih sholat itu. Ya, betul. Cuma memang ada siapa yang meninggalkan sholat, maka sholat itu pertama kali yang akan menanyai. Katanya begitu, kan? Ya sekarang sholat yang bagaimana sama dengan doa pemanduan. Jangan baca ya apa Yasin, ya kan Yasin 83 itu ya bahasanya kan begitu. Al-Fatihah tadi, ya kan bukan membaca tapi Al-Fatihah. Nah itu yang perlu di apa kita cermati bahasa itu tadi. Yang mungkin kalau masih ada lagi silakan. Kalau tidak nanti ini saya tutup dah. Kalau misalkan karena mungkin mohon maaf mungkin ya beliau ini lagi ada keperluan mendadak. Jadi beliau tadi itu ya. Jadi jangan belum ada atau tidak ada. Karena kita sudah satu satu sama beliau. Iya. Ini untuk pengumuman Jakarta bulanan itu insya Allah Ahad tanggal 3 itu di rumahnya Bapak Afandi. Kalau tidak saja sentrumnya itu dibatalkan di Gang Amal. Mungkin nanti di share dia punya apa, punya alamat. Jadi mungkin insya Allah hari Ahad kita mujakarta bulanan seperti biasa. Seperti biasa ya mungkin gimana Pak? Dari jalan yang ya sambil kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Ini tadi ngomongkan aja kalau untuk hari Ahad tanggal 3 September ya. Tanggal 3 September ya. Mohon ridhoannya ya, mohon ridhoannya untuk kebersamaan. Jadi nanti di share dia punya alamat itu ya, kalau tidak salah itu di daerah Batakan. Yang lihat jauh, tapi namanya juga mujahadah, perjuangan mencari ilmu. Nah, kita kadang menghitung jauhnya, menghitung waktunya. Yang namanya ilmu itu kemanapun kita kan, bahkan tuntutlah ilmu sampai di Cina, bahkan lagi sampai di yang lahat kita suruh menuntut ilmu. Kenapa cuma dibatakan aja kita menuntut? Kayaknya agak susah. Ayo kita sama-sama Gitu. Jadi itu tadi ya, karena dengan silaturahim tadi, silaturahim itu memperpanjang rezeki. Amin. Iya, saya baca itu tadi itu di YouTube siapa? Tapi Janarko tadi itu. Dia bilang ya sedekah, silaturahim, apa ada 3. Nah, salah satunya kita, nah ini kan silaturahim kita sebenarnya. Coba kita tidak bisa saling kenal, saling sapa. Saya tidak tahu nama yang baru siapa namanya, saya tidak tahu kan. Bahkan juga tidak tahu siapa namanya gitu. Nah itu tadi dengan adanya tadi ini silaturahim kita, ya salah satunya yang muzakarah bulanan. Kenapa saya bilang muzakarah bulanan? Ya supaya mempererat tali silaturahim sesama jamaah pondok Wangsa Tunggal Kudusina. Mungkin sudah jelaskan apa itu Wangsa, apa itu Tunggal, apa itu Kudusina, kan sudah dijelaskan beliau. Kudusina itu kan yang kudus, yang suci. Tunggal itu kan satu, esa. Wangsa itu ya banyak bangsa atau ya kita jamaah ini. Nyambung tali silaturahim itu nafasnya turunin lah. Ada yang sampai putus. Nah, itu pun tali silaturahim itu secara hakikat. Itu secara hakikat. Dan menuju kepada Tuhan. Tidak jauh-jauh, naik turun nafasnya menuju kepada Tuhan. Itu memang personil itu ya. Nafas naik turun sampai ke sini. Nah, sampai. Jadi yang nafas kita ini yang di luar. Nah, sambil nunggu Pak Menjohan nanti. Jadi sebenarnya dikatakan sholat
5 waktu. Ada lagi tadi sholatul daim. Mungkin ada lagi sholatul wusta. Ya kan? Terus ada lagi satu lagi tafakur. Bahasa tafakur itu sendiri sebenarnya berdiam diri lah ya, bahasa tafakur. Tapi sholat sekarang kita bicara ini sholat yang mana ya? Kalau sholat yang umum ya, yang biasa kita lihat itu 5 waktu itu sholat gerak. Itu sholat gerak ya kan? Nah kita berbicara dulu spesifikasi satu dulu. Ya, sholat gerak yang dimaksud tadi itu bagi orang awam dari takbiratul ihram sampai salam. Satu. Kedua, apa itu sholatul daim? Sholat yang tidak putus-putusnya. Nah kita pernah disampaikan ke beliau, apa sih yang tidak pernah putus di dalam diri kita ini sampai? Sama nafas Kak ya. Kalau putus di kapal di Pak. Ya kan? Nah, cuman memang apa sih? Ada lagi satu, sholatul wusta, sholat yang di tengah. Jadi kalau kita bicara sholat yang mana? Ada klasifikasi sendiri. Sholat yang dikatakan sholat 5 waktu, sholat yang bergerak itu tadi itu saya bilang kan bahasanya itu sujudlah bersama orang sujud, rukun bersama orang rukuk. Ya kan? Ada dari dikatakan sholat? Ada enggak? Saya sampai sekarang cari itu juga mana definisi sholat sampai sekarang itu. Maka saya tanyakan ke Ustaz. Dia mengatakan yang dari awal sampai itu lain. Saya bilang itu gerak. Saya tanya gitu. Akhirnya dia bilang, jawab aku pertanyaan kamu ini kayaknya enggak dia bilang. Ya itu kan loh. Ada enggak dari tatkala kita begini apa namanya? Takbiratul ihram. Tatkala kita ini qiyam. Tatkala kita begini tuh ruku. Ada enggak bahasa sholat ruku, sholat qiyam? Enggak ada toh? Nah, terus lagi kembali kepada sholatul daim. Ya bahasa tadi, kalau yang beliau tadi dengan tafakur tadi, kita sholatul daim. Rasakan yang hidup di dalam diri Hu, terus Allah, Hu, ya kan beliau menyampaikan begitu. Itu di dalam sholatul daim. Nah, sholat yang di tengah, al-wusta yang bagaimana lagi? Kan bingung kita. Sholat yang di tengah, maksudnya apa? Ini loh patuhi loh yang di dalam, yang di tengahnya siapa itu? Batin. Di dalam batin ada lagi batin. Kita yang ditanyakan Subhan. Ada sholat yang 5 waktu, ada sholat daim, ada tafakur. Nah, coba kamu jelasin apa yang namanya sholat 5 sholat bergerak sama sholat 5 waktu sudah tahu syariat. Sholatul wusta yang di tengah-tengah itu yaitu hati ini, sentralnya hati. Nah, di antara sentral hati ini tadi sebagai sentralnya lah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Asar kada tegawi. Asar ini sudah hati sentralnya. Asar kada tegawi. Yang tegawi yang berdiri maghrib, isya, subuh, zuhur. Itu asarnya tegawi, batal semuanya. Batal. Nah, itu sholat syariat. Nah, bagi hakikat itu, kalau orang tahu sholat di amalnya itu di asar ada hati, karena hati ini sentral. Nah, menyentrali dia empat sholat tadi itu. Itu sholat di tengah-tengah. Kalau sholat bawa waktu ini. Nah, kalau yang sholat bawa waktu tadi kan dikerjakan dalam 5 waktu itu dikali 10 menit, 50 menit. Nah, itu perintah Tuhan. Kemudian sisanya 23 jam 10 menit. Kebanyakan ampun kita. Ampun Tuhan 50 menit. Ujar Tuhan kada kualat kaca.
al munafiqu fi nari jahannam khalidina fiha abadan abad. Orang munafik itu pada neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalamnya. Terus sholat daim. Kalau sholat daimun itu kada lepas waktu. Nah, mau berdiri sholat, bernapas sholat. Nah, mau rukuk bernapas sholat. Nah, sudah itu lepas sholat subuh, lepas sudah. Daimunnya jalan, napasnya jalan. Nah, sholat subuh ke zuhur berapa jam? Baru ketemu di zuhur. Nah, napasnya turun ini. Terus daimunnya berjalan. Nah, ke daimun pula. Kemudian ke zuhur ke asar. Tetap habis selesai zuhur, napasnya turun tetap jalan. Nah, itu daimun. Kecacat terus sholat daimun. Kita pun dalam duduk-duduk ini, nah, aku itu daimun itu. Nah, daimun. Nah, kita kan sudah sholat isya tadi kan, mau ke subuh. Ini daimun ini, berjalan terus. Ingat, fazkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Puja Tuhan. Ingatlah kamu kepadaku melalui yang hidup. Tanpa yang hidup tidak bisa. Ingatlah kamu kepadaku melalui hidup. Puja Tuhan, niscaya aku mengingat kepadamu dan bersyukurlah kepadaku. Nafasnya turun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Arti kufur itu membangkang, membantah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah 152. Baca itu. Nah, jadi di situ ingatlah kamu kepadaku ya Tuhan melalui hayat yang hidup pada dirimu. Kalau ini nggak bisa ingat. Ini bajunya aja. Nah, dengan begitu Tuhan pun membalik. Niscaya aku ingat kepadamu dan bersyukurlah atas nikmatku yang melihat, mendengar, berkata-kata, gerak dan diam. Itu nikmatku itu. Bisakah kita ada yang hidup? Tidaklah. Bergerak berdiam itu nggak bisa, berpendek pun nikmat. Tafakur. Nah, tafakur. Tafakur sesaat saja. Tafakur sesaat saja. Terus merenungi yang itu. Sesaat itu sedetik kan? Iya deh, sedetik kan? Sesaat saja. Udah sedetik apa sesaat? Sesaat saja. Detik mesti Nah, sesaat saja. Karena sampai sejam itu. Tafakur sesaat saja. Lebih mulia daripada 70 tahun orang sholat. Nah, ditambah lagi lebih mulia dari dunia dan segala isinya. Sesaat aja itu lebih mulia. Kalau orang-orang awam mana tahu di situ? Tahu. Ya sama dengan itu tadi. Tafakur tadi itu tak. Ya kalau bahasanya sholat itu. Jadi ini pelajaran wali-wali ini. Kalau orang-orang awam itu kan pelajaran wali-wali tingkat tinggi bapak kita bahas itu. Nah, dia pendek itu. Ya, kan bisa pakai itu sakat ya. Nah, barangkali sakat pula. Ya mungkin sampai di sini aja dulu mujakarah kita, pertemuan kita. Mengingat juga waktu sudah mau jam 11. Mungkin yang saya Paman Johan sampaikan tadi itu mungkin kalau ada yang kurang jelas silakan lagi nanti mungkin kalau mau perlu pribadi dengan saya nanti kurang jelas saya sampaikan ke beliau. Jadi artinya saya selalu mengingatkan mujakarah untuk kita sama-sama belajar. Ya mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahi lahu jiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maqbul ya Allah ya mujibas salihin.
بحق نور محمد نور على رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أحديتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين منور أبصار العارفين بنور المعرفة واليقين والزاد بالعزيمة الأسرى المحققين وبجذبات القرب والتمكين فاتح أقفال قلوب الموحدين بفاتحة التوحيد والفتح المبين الذي أحسن كل شيء خلقه بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل له من سلالة من ماء مهين الرحمن الرحيم العزيز الحكيم أول القديم بإحسان تقريم وشرف نبيه الكريم بنفس الشريف ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم مالك يوم الدين قاهر الجبابرة والمتمردين ومبين الطغاة الزاهدين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين يا من لا شريك له ولا معين إياك نعبد وإياك نستعين معترفين عن القيام بحقك في كل وقت وحين يا بشر التي محيي الظلم وهي رميم اهدنا الصراط المستقيم صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم تسلوا بالهدى وفرحوا بما لديهم غير المغضوب عليهم ربنا اللهم اهد الصديقين والشهداء والصالحين ولا تجعلنا الضالين ولا مضلين ولا تحشرنا في زمرة الظالمين ولا الضالين آمين. اللهم بحق هذه الفاتحة افتح لنا فتحا قريبا. اللهم بحق هذه الشافية من كل فتح في الدنيا والآخرة ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحمنا لأمة سيدنا محمد. اللهم استرنا لأمة سيدنا محمد. اللهم اجبرنا لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا لأمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة. اللهم صل على سيدنا محمد رحمة على محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا رب الجلال على النور المبين يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله